Jadi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dalam teks lisan. Siapa yang tahu arti dari ide pokok? Ada yang tahu? Tidak tahu? Kamu sudah pernah dengar orang ngomong tentang ide pokok itu? Tidak pernah? Oke, dari adik-adik, ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembicaraan dalam sebuah teks. Ide pokok membantu kita memahami isi utama dan apa yang kita dengar. Sudah bisa mengerti? Sudah bisa? Di dalam ide pokok terdapat ciri-ciri. Yang pertama, berisi isi pembahasan. Yang kedua, dapat mewakili seluruh isi pembicaraan. Yang ketiga, disampaikan di awal, tengah, atau akhir pembicaraan. Dan yang keempat, didukung oleh kalimat penjelas. Terus, cara-cara kita menentukan ide pokok itu. Yang pertama, dengarkan teks dengan saksama. Yang kedua, perhatikan hal yang paling sering muncul atau hal yang paling sering muncul di pembahasan. Yang ketiga, catat kata-kata penting. Yang keempat, simpulkan isi utama pembicaraan. Dan yang kelima, tentukan gagasan utama kalimat singkat. Sudah dengar semua? Sudah belum? Kalau belum, jangan tangan ya. Kalau belum tuh, jangan tangan supaya dijelaskan lagi. Sudah atau belum? Sudah mengerti? Kalau bisa mengerti, baca teks sebentar ada yang menunjukkan ide pokok. Bisa tidak? Bisa? Dengar baik-baik ya. Contoh. Setiap hari Jumat, siswa kelas melaksanakan berbakti membersihkan kelas. Mereka menyapu lantai, menghapus papan tulis, dan melakukan meja agar menjadi bersih dan nyaman. Ide pokok dari teks di atas apa? Siapa yang bisa menentukan? Ide pokok dari teks yang dibuat tadi. Mau sekali lagi? Ide pokok itu selalu muncul di awal paragraf ya. Awal paragraf yang ibu baca baru kami baca tuh itu yang dinamakan dalam ide pokok. Mengerti? Mulai mengerti? Mengerti tidak? Ide pokok itu tadi muncul di mana? Ide pokok tadi muncul di mana? Di awal paragraf. Jadi adik-adik, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ide pokok muncul di awal paragraf. Jadi kamu dengar baik-baik bacaan yang ibu baca ini yang muncul di awal paragraf itu yang dinamakan apa? Nah, ide pokok ya. Ulang. Setiap hari Jumat, siswa kelas 3 melaksanakan kerja bakti membersihkan kelas. Mereka menyapu lantai, menghapus papan tulis, dan merapikan meja agar menjadi bersih dan nyaman. Ide pokok dari paragraf yang tadi itu apa? Yang pertama tadi dibaca apa? Siswa?
kembali pada teks yang kedua. Ibu guru menjelaskan pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan membuat tubuh lebih sehat dan membantu siswa lebih semangat belajar. Nilai pokok yang kita tadi itu apa? Yang kedua sudah disebutkan pertama itu apa? Bisa? Beli bisa? Siapa? Yang bisa ke sana? Oke, lupa. Ibu tadi bilang mana? Kalau sebelum dia anak ibu harus angkat bilang, angkat tangan dulu. Ya, Bapak silakan. Oke, Anitra kalau lupa betul sekali. Tepuk tangan untuk lupa. Dari semua sudah mengerti tentang ide pokok? Sudah ada belum? Sudah. Dari dulu lagi kamu bisa? Bisa? Ibu bagi dalam buat kelompok ya. Ibu minta Baby dengan Nona gabung ke kelompok berkatrin, sedangkan Eko, Nova dan Nona satu ke kelompok perkenalan. Ayo cepat. Sekarang dalam masing-masing kelompok ibu minta dengarkan bacaan yang ibu bacakan ya. Sebentar ibu baca habis, ibu kasih tahu pertanyaan dan kamu harus menjawab pertanyaan ibu ya. Bisa tidak? Kamu dengar ya. Pada hari Senin pagi, Ibu Rina menjelaskan tugas para siswa di kelas. Semua siswa diminta membawa tanaman kecil untuk kegiatan menanam bersama. Bu Rina juga menjelaskan bahwa tanaman harus dibawa dalam pot kecil dan disiram terlebih dahulu dari rumah. Saat Ibu Rina menjelaskan Andi tidak mendengarkan dengan baik karena sedang berbicara dengan temannya. Ketika hari Rabu tiba, Andi membawa mainan ke sekolah, bukan tanaman. Ia merasa bingung karena teman-temannya membawa tanaman sesuai yang Ibu Rini pesan, sedangkan Andi tidak. Bu Rini kemudian menjelaskan kembali bahwa inti informasi yang disampaikan adalah setiap siswa harus membawa tanaman kecil untuk kegiatan menanam di sekolah. Sekarang ibu mau tanya. Mau tanya soal tadi? Benar semua toh? Yang tadi dibahas sudah dengar semua toh? Sekarang ibu mau tanya. Mengapa Andi tadi tuh dia salah bawa ini mainan di sekolah? Mau ibu mau jawab gimana? Kalau mau jawab kelas apa? Ya, angkat tangan dulu baru jawab. Ya, silahkan Pak. Oke, karena Andi tidak mendengarkan Ibu Rina yang tidak menjelaskan atau tepuk tangan untuk Bapak. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Cerita tadi yang dibaca itu di dalamnya ada siapa-siapa?
Jadi tadi kan sudah tahu informasi penting sudah tahu sudah semua tahu. Sekarang ide pokok. Ide pokok kira-kira informasi tadi itu apa? Rina rajin membaca buku setiap sore. Ya sering pergi ke perpustakaan. Ide pokok tadi berada pada apa? Awal atau akhir paragraf? Ya, awal atau akhir. Tentukan sudah. Rina rajin membaca buku setiap sore. Dia sering pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Sudah? Justin sudah lupa. Nova, Nada sudah? Cuma sudah ya? Lagi satu lagi nih. Lagi satu lagi cepat. Kalau sudah yang lain sudah. Ada yang lagi ini kalau langsung jawab di belakang ini ya. Tapi jangan ingat yang pertama tadi, tugas pertama tadi jangan lupa. Ini kelompok 1. Langsung jawab di belakang dulu. Pertanyaannya di belakang. Balik ke depan. Tulis dulu anggota kelompok di situ, saya sumpah. Satu orang yang tulis. Jawab langsung pertanyaan yang dicatat dulu. Tulis dulu nih nama-nama di terus suara yang tulis. Sudah langsung jawab. Ya, di sini sudah. Tulis dah. Tulis sudah ini Nova, sama Nada. Justin, itu sopnya nama tuh. Ini kenapa yang sudah tertulis?
Lagi dia baca apa? Rina rajin membaca buku setiap sore. Dia sering pergi ke perpustakaan sekolah untuk meminjam buku cerita dan pengetahuan. Karena rajin membaca buku, Rina menjadi siswa yang paling pintar. Apa informasi penting dari teks tersebut? Ide pokok? Oke, tepuk tangan dulu untuk Pepe. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, Hervino. Hervino baca. Baca ini, baca dulu teks, terus jawab pertanyaan. Baca terus suara lantang. Teman-teman dengar tidak? Ya. Anak besar, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Tangan dulu. Sekarang kelompok berapa? Mama dengar itu baca. Rina rajin membaca buku setiap sore. Dia sering pergi ke perpustakaan sekolah untuk meminjam buku cerita dan pengetahuan. Karena rajin membaca buku, Rina menjadi siswa yang sangat pintar. Rai, diam, sudah disuruh kau jawab. Jawab. Apa informasi?
Ide pokok adalah sesuatu yang berada di awal paragraf. Kita menentukan itu kita lihat di awal paragraf. Dia sering berada di awal paragraf dan di akhir apa? Paragraf. Oke. Jadi, apakah adik-adik semua nih ada kesulitan untuk menentukan ide pokok? Ada kesulitan atau tidak? Rai, benar tidak? Rai ada kesulitan untuk menentukan ide pokok? Ada atau tidak? Ada. Apa? Kalau ada? Apa kalau ada? Apa lagi kesulitan Rai dalam menentukan ide pokok? Menjadi bingung. Kadang menjadi bingung dan tidak bisa menentukan mana yang ide pokok karena ide pokok berada pada awal. Karena ide pokok berada pada awal dan akhir paragraf. Paragraf dengan apa? Dari hari ini kita sudah banyak sekali belajar tentang ide pokok. Sekarang Ibu kita seorang menyimpulkan. Bisa tidak? Menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi itu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kamu bisa? Revi bisa? Nada bisa? Menyimpulkan yang paling belajar tadi itu. Menyimpulkan kembali bisa tidak? Bisa tidak? Bisa? Bisa tidak? Jangan malu-malu. Siapa yang bisa? Angkat tangan kalau mau jawab, tangan tinggi. Masuk nada. Revin bisa dengar? Ulang. Itu yang dengar anak kau sendiri. Mereka di sana sampai nyemprit bisa dengar. Ulang. Besar-besar teriak macam kau panggil Nova di luar. Nova, absen. Cepat sudah. Ide pokok adalah apa? Inti dari isi teks. Jadi